Oke, jadi nggak peduli bumbu apa yang mau kamu pakai, tapi ada 4 unsur yang paling penting. Kenapa nasi goreng kamu rasanya nggak bisa tembus ke bintang 5? Mau tahu? Halo guys, selamat malam. Welcome back dalam acara Masak Semau Lu. Dalam episode kali ini, gue akan bagi-bagi rahasia gimana caranya dapur bintang 5 itu bikin nasi goreng. Saya nggak lagi fokus ke resepnya nasi goreng itu apa sih. Pernah nggak teman-teman perhatiin kalau hampir semua nasi goreng rumahan itu rasanya sama? Atau rata-rata nasi goreng hotel itu rasanya sama, atau rata-rata nasi goreng di pinggir jalan juga rata-rata rasanya sama karena ada benang merahnya. Oke, jadi nggak peduli bumbu apa yang mau kamu pakai, tapi ada 4 unsur yang paling penting. Kenapa nasi goreng kamu rasanya nggak bisa tembus ke bintang 5? Mau tahu? Ikutin sampai habis, oke? Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa pencet tombol like, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang. Oke guys. Oke guys, yang paling pertama yang mau saya bahas di sini, yang menentukan nasi goreng kamu di rumah itu masuk standar bintang 5 atau enggak, yang paling utama adalah bagaimana kamu memilih beras. Oke, beras yang kita pilih itu adalah beras yang kita pilih di hotel bintang 5 itu adalah beras, kita menggunakan beras perak. Jadi kita di hotel atau di restoran bintang 5 kita akan punya 2 beras di dalam restoran. Yang pertama beras yang untuk dimakan bersama dengan lauk atau beras pulen. Yang kedua adalah beras perak, khusus hanya untuk nasi goreng. Kenapa beras perak? Oke, karena kandungan amilopektin di dalam beras itu beda-beda guys. Nah, beras perak memiliki kadar amilopektin yang paling tinggi. Apa sih amilopektin? Amilopektin itu adalah zat atau kandungan pati, turunan senyawa kimia, turunan dari senyawa gula yang susah dipecahkan oleh air. Semakin tinggi kadar amilopektin dalam sebuah pati atau dalam sebuah karbohidrat, maka dia akan semakin sulit untuk dipecah menjadi gula. Untuk itu makanya kenapa dalam membuat beras, dalam memasak nasi perak, kita membutuhkan air yang banyak, tapi itu lebih menyehatkan. Karena apa? Karena dia tidak mudah pecah menjadi gula. Kurang lebih kayak gitu. Ya, untuk tahu detailnya kamu bisa belajar sendiri lah. Oke, saya akan kasih kamu sekalian langsung tutorial gimana caranya memasak beras untuk khusus untuk nasi goreng. Di sini saya udah menggunakan media rasio perbandingannya 1:1 dengan air. Ya, saya udah siapin 1 mangkok beras. Di sini akan saya cuci 2 kali. Ya, cucian pertama itu biasanya buat melepas debu-debu ya yang menempel atau sisa-sisa gabah atau sisa-sisa kotoran yang ada di beras. Cucian kedua untuk membersihkan kandungan pati tadi yang biasanya yang menimbulkan bahwa si beras itu akan lebih mudah lengket. Makanya kalau beras yang nggak dicuci, kenapa beras itu gampang lengket atau gampang basi? Karena kandungan amilopektinnya masih tinggi banget guys. Jadi dia akan cenderung lengket berasnya. Ini cucian yang kedua. Setelah kita saring bersih, yang saya bilang tadi, perbandingannya 1:1 adalah seperti ini. Jika kita menggunakan media mangkok tadi, yaitu 1, maka untuk membuat nasi goreng, airnya juga harus sebanyak 1:1, yaitu 1. Oke. Lalu, ini adalah kuncian saya nih guys. Setiap kali saya masak nasi, saya pasti akan lebihin seperti ini. Ya, entah kenapa saya selalu belajar seperti itu. Oke. Nah, tips yang kedua adalah
ketika ini sudah satu dan satu, ketika air dan beras sudah di dalam panci rice cooker, saya akan tambahkan 1 sendok makan minyak. Oke, gampang kan? Itu tips yang pertama. Kita lanjut ke tips yang kedua. Oke, berikutnya yang kedua, yang pertama kan beras, yang kedua adalah bumbu. Bumbu memegang peranan penting. Lalu maksudnya apa nih chef? Bumbu apa yang enak atau bumbu apa yang dipakai untuk nasi goreng? Bukan itu. Poinnya adalah bagaimana kamu menyimpan bumbunya. Oke, bumbu yang terbaik adalah bumbu nasi goreng yang terbaik adalah bumbu yang dimasak atau yang sudah dimarinate atau bumbu yang sudah dipersiapkan itu dalam keadaan kering atau dalam keadaan dalam minyak. Jangan menggunakan bumbu yang basah. Kenapa? Jika kita menggunakan bumbu yang basah, kemungkinan besar maka wajan kamu akan lengket ketika kamu bikin nasi goreng. Di situ udah gagal banget guys. Oke, nah bumbu itu sebenarnya sederhana. Misalnya, yang paling umum dipakai oleh nasi goreng adalah bawang putih. Betul, ya. Nah, tapi banyak juga orang yang salah dalam mentreatment bawang putih. Di sini saya mau kasih tahu gimana sih dapur bintang 5 menyimpan bawang putih dan menjadikannya bumbu yang paling utama. Oke. Di sini saya punya bawang putih yang sudah saya cincang. Tadi saya sudah cincang sebelum saya mulai ya, guys. Ini saya persingkat aja. Oke. Nah, bawang putih itu memiliki, ketika bawang putih itu dicincang, maka bawang putih memiliki kandungan yang namanya merkaptin. Merkaptin itu adalah sejenis sulfur yang dimana jika dia bertemu dengan protein atau sejenis senyawa lainnya, itu akan menimbulkan sensasi lengket atau sensasi yang terbakar. Umumnya sensasi yang lengket. Nah, sensasi lengket ini yang akan kita hindari. Kenapa? Karena jika kita menggunakan bawang putih cincang untuk dimasak dengan nasi goreng, umumnya wajan kamu akan lengket. Nah, ini adalah cara yang kita lakukan sebelum kita memakai bawang putih. Oke? Caranya adalah si bawang putih cincang tadi kita pindahkan ke wadah. Lalu kita akan masukkan air putih. Oke? Dan kain. Kainnya bersih ya, guys. Jadi bawang putih yang dicincang tadi akan kita peres dulu dan kita akan buang getahnya, si kandungan merkaptin yang tadi, dan juga kita akan buang bau lengu yang ada di bawang putih. Maka suka nggak pernah perhatiin nggak ketika kalian bikin nasi goreng, kok kayak ada bau getirnya bawang putih, atau kok bawang putihnya kok kayaknya langu banget? Apakah kebanyakan bawang putih? Belum tentu guys, belum tentu pemakaian bawang putih yang kebanyakan. Bisa jadi karena kandungan si merkaptinnya atau si getahnya belum kamu bersihkan. Nah, kita make sure ini kita akan peres sampai dia bersih dan kering. Nanti dia sudah nggak lengket, guys. Dia sudah nggak lengket lagi. Lalu bawang putih itu kita transfer ke minyak. Nah, cara ini juga bisa membantu proses penyimpanan bawang putih jadi lebih tahan lama. Pernah nggak kamu nyincang bawang putih pagi, siangnya dia sudah jadi coklat atau teroksidasi? Pasti sering dong. Coba deh dengan cara ini. Maka dia akan awet seharian dan warnanya akan tetap putih. Ini tips nomor 2. Yuk kita ke tips nomor 3. Yang ketiga adalah masalahnya di kualinya. Apa yang membedakan
nasi goreng rumahan dan nasi goreng di bintang 5, mungkin juga karena kualinya. Oke. Di sini kebetulan saya punya koleksi kuali yang cukup lumayan lengkap untuk perbandingan. Nah, teman-teman tinggal lihat nih, kuali di rumah teman-teman itu kuali yang seperti apa. Yuk kita lihat. Yang pertama ada yang namanya kuali berbahan dasar aluminium. Oke, dia kayak gini, dia lebih ringan. Agak di ini. Nah, yang kedua, ini adalah kuali bahan dasar baja hitam. Lalu yang ketiga, ini adalah kuali stainless. Oke, kenapa sih kuali memegang peranan yang penting dalam menentukan kualitas nasi goreng? Karena ketebalan si kuali ini itu dapat menentukan bagaimana panasnya makanan dapat tersalurkan secara merata. Oke, misalnya kuali yang ini, kuali yang aluminium, dia terlalu tipis guys, sehingga masakan kalian akan lebih cepat panas, betul, tetapi dia akan lebih cepat gosong. Panasnya nggak konsisten, dia cepat panas tapi dia juga cepat dingin. Oke, jadi ini bukan option yang baik untuk membuat nasi goreng. Mungkin untuk menumis-numis yang cepat atau menghangatkan makanan yang sederhana cocok, tapi untuk nasi goreng jangan pilih yang ini. Yang kedua dan yang ketiga, ini boleh jadi option kalian guys, yaitu baja hitam atau stainless steel. Baja hitam atau stainless steel. Kenapa? Karena ketebalannya, kalau untuk membuat nasi goreng kita harus pilih yang ketebalannya itu cukup, ya sekitar 0,8, 6 sampai ke 0,8 mm. Oke, kenapa? Karena jika dia lebih tebal, maka panasnya akan lebih cepat merata dan bertahan lebih lama, sehingga proses memasak nasi goreng menjadi lebih mudah dan aroma nasi goreng lebih terjaga. Oke, ini jadi option yang paling sering kita bisa ketemuin, tapi terserah teman-teman mau pilih yang pakai baja hitam atau teman-teman mau pilih pakai yang stainless steel. Hari ini saya akan pilih untuk memakai yang stainless steel. Oke, itu yang ketiga guys. Oke, ini sekarang tips yang terakhir guys, yang membedakan nasi goreng kamu yang di rumahan dengan nasi goreng bintang 5. Kita ulang ya. Yang pertama, pemilihan beras. Gunakan beras yang perak, masak dengan perbandingan air dan beras 1:1, tambahkan sedikit minyak. Oke. Yang kedua, bagaimana kalian menyimpan bumbu atau bawang putih. Itu memegang peran penting agar wajan tidak mudah lengket. Oke. Ingat, bawang putihnya setelah dicincang, direndam di air dingin, lalu diperas hingga bersih. Kita buang kandungan getah dan kandungan merkaptinnya, sehingga bawang putihnya lebih smooth dan lebih clean, dan dia tidak mudah lengket. Yang ketiga adalah pemilihan wajan. Ingat, gunakan wajan yang tidak terlalu tipis, karena wajan yang terlalu tipis akan membuat makanan kamu lebih cepat hangus, tapi juga panasnya nggak konsisten. Gunakan yang setebal mungkin, tapi juga jangan yang terlalu tebal. Karena kalau dia semakin tebal, dia akan semakin susah matangnya, semakin butuh waktu lebih lama. Nasi goreng adalah proses makanan yang tidak membutuhkan waktu lama. Ya, jadi pilih yang ketebalannya cukup. Saran saya gunakan bahan wajan yang terbuat dari baja atau yang stainless steel, meskipun agak sedikit lebih mahal. Oke, 1, 2, 3 itu megang peranan penting. Mungkin itu yang membedakan nasi goreng kamu dengan nasi goreng di tempat bintang 5. Lalu yang keempat, ini adalah kunci. Salah satu kunci. Sebenarnya empat ini sama-sama penting sih. Tapi yang keempat ini juga salah satu ornamen yang paling penting, yang paling gimana jelasinnya ya? Yang mungkin rumahan tidak bisa bikin. Yaitu adalah masalahnya di api. Restoran-restoran bintang 5 atau hotel-hotel bintang 5, mereka tidak menggunakan kompor gas seperti yang kita di rumahan ini. Bedanya apa sih kompor gas rumahan dengan kompor gas yang ada di restoran? Bedanya adalah kompor gas yang ada di restoran, gasnya memiliki tekanan api yang besar. Karena di samping dia ada api, dia juga ada tekanan anginnya. Sehingga angin itu mendorong api, sehingga api itu sehingga apinya menjadi lebih besar. Oke, tetapi kompor-kompor yang ada di rumahan
cenderung adalah api yang standar, api yang tidak terlalu besar, yang tidak ada angin. Lalu kenapa sih kompor-kompor di rumah nggak pakai kompor yang angin besar? Sebenarnya bisa aja, tapi standar nasionalnya Indonesia itu menggunakan standar tekanan anginnya sudah ada standarnya, itu api yang kecil. Itu untuk menghindari resiko kecelakaan dan kebocoran gas. Itu alasannya. Oke, lalu bagaimana dong chef kalau misalkan saya hanya masak nasi goreng hanya dengan menggunakan kompor yang biasa? Kamu harus ingat kembali ke 3 poin yang tadi. Pemilihan berasnya udah benar apa belum? Jika sudah benar, yang kedua, bumbu kamu sudah benar atau belum? Menyebabkan wajahnya lengket atau tidak? Oke. Yang ketiga adalah kualinya. Kalau memang api kamu tidak cukup kuat untuk menyamakan dengan api yang ada di bintang 5, setidaknya kamu menggunakan kuali yang tepat. Kuali yang cukup tebal sehingga panasnya lebih kuat dan tahan lama. Kira-kira kayak gitu. Oke? Nangkep gak? Gampang ya? Oke? Setelah kira-kira sekian dari saya, semoga tips dari nasi goreng ini berguna. Setelah segmen ini, di segmen berikutnya, saya akan memberikan contoh langsung, praktek langsung, dan gimana caranya kita bikin nasi goreng di restoran bintang 5. Oke? Thank you guys sudah nonton episode kali ini, semoga berguna, semoga kalian bisa praktekkan di rumah. Sampai ketemu dalam episode berikutnya di acara Masak Semangulu, segmen nasi goreng bintang 5. Bye! Hai guys, welcome back dalam acara Masak Semau Lo. Buat teman-teman yang ada di rumah, siapa yang nggak tahu ya, atau yang nggak suka sama yang namanya nasi goreng, bener gak? Dan setiap orang punya versinya masing-masing tentang nasi goreng. Betul? Setuju? Kalian ada yang suka nasi goreng itu yang enak tuh seperti ini, nasi goreng yang enak tuh seperti itu, nasi goreng tuh yang enak bumbunya ini, nasi goreng tuh yang enak pakai ini. Nah, dalam segmen kali ini saya akan kupas habis bukan soal bumbu yang dipakai untuk nasi goreng supaya nasi goreng jadi enak. Tapi ada basic yang paling penting. Kenapa nasi goreng kamu yang di rumah rasanya nggak sama seperti nasi goreng yang ada di bintang 5. Dalam segmen kali ini saya akan kupas habis rahasia di balik dapur bintang 5 terhadap masakan nasi goreng. Check it out. Halo guys, welcome back dalam acara Masak Semau. Dalam segmen kali ini saya akan ngupas habis. Halo guys, welcome back. Hari ini dalam acara Masak Semau. Dalam segmen kali ini saya akan banyak membahas lebih ke benang merah atau tips tentang nasi goreng. Oke, siapa sih yang nggak tahu nasi goreng, bener nggak? Tetapi dalam episode kali ini saya tidak berfokus kepada bumbu-bumbu yang dipakai di nasi goreng bah. 1, 2. Kamu yang ngomong, ada di jalan belum? Belum.